Pak Slamet ini lewat di depan rumah. Saya tawarin, Pak Slamet, nongkrong-nongkrong yuk sambil jalan kopi. Pak Slamet bilang, ah itu kan pasir dicampur air. Ini Pak Yan, ini mau tanya, apakah ada rumusan kebenaran dalam hidup ini? Supaya kita ini di dalam hidup ini bisa mengenai yang sebenarnya hidup itu gimana dan bisa sejahtera, damai, dan sentosa. Mohon pencerahannya. Pak Slamet mau tanya juga. Takok lah. Oh ya, Ayo. urut ya. Pertanyaannya, apakah ada kebenaran, rumus kebenaran dalam hidup ini? Mestinya ada. Dan saya pernah mempelajari rumus kebenaran dalam kehidupan ini. Tiap-tiap manusia mestinya harus memahami rumus yang akan saya utarakan nanti. Rumus pertama, itu manusia harus memakai logika. Yang kedua, filsafat. Yang ketiga, irfan. Yang keempat, ilham. Yang kelima, wahyu. Dan apa itu filsafat? Filsafat itu adalah pemikiran yang mendasar, yang digunakan untuk mencari kebenaran, mengotak-ngatik, ngotak-ngatik, sudah benar apa belum, sudah benar apa belum. Lah ini disebut logika. Lah ini tingkatnya manusia umum, seperti kita ini. Dan yang kedua, filsafat. Filsafat ini di atas logika. Lah filsafat ini orangnya disebut filosof. Jadi di atas, peringkatnya di atas kita. Kalau kita masih logika. Lah, kalau orang menggunakan logika saja, tahap logika, itu salah dan benarnya, itu ya masih banyak benarnya. Jadi tidak terburu-buru untuk mensimpulkan segala sesuatu. Kalau mendengar suara, kalau mensikapi keadaan, itu bijaksana. Karena apa? Karena logika itu. Nah, logika itu apa sih? Logika itu pola pemikiran yang mendasar, yang harus kita gunakan mestinya. Itu peringkat umum, harusnya begitu. Nah, kadang manusia ini tidak sadar. Dia terbawa emosi, dia terbawa pemikiran yang terburu-buru, sehingga logika ini tidak difungsikan. Jadi ada masalah kecil diperbesar. Tidak ada masalah mencari masalah. Kalau orang bilang begini, kayaknya kok tidak logika sekali. Nah, itu ya benar. Sedikit-sedikit muara, sedikit-sedikit emosi. Nah, karena tidak memfungsikan logika itu. Logika tidak difungsikan semestinya. Nah, kalau itu tidak, pada umumnya tidak memfungsikan logika, maka yang rugi ya dirinya sendiri. Nah, kalau ada masalah, langsung emosi. Masalah sedikit, emosi. Diperbesar-besarkan. Kayaknya tidak mau kalah. Harus menang. Dan harus apapun dilakukan agar itu orang lain itu jatuh. Nah, itu jauh sekali dengan logika. Makanya manusia itu harus menggunakan logika, itu standar umum. Nah, itu rumus
kebenaran dalam hidup ini harus memakai logika. Logika itu tugasnya apa? Tugasnya menyaring informasi. Apakah ini sudah benar? Apakah ini hanya berita-berita hoax? Apalagi zaman sekarang, berita-berita hoax itu seliweran. Lewat medsos, lewat televisi, ya lewat baliho, macam-macam lah. Satu sama lain saling menyerang, saling menjatuhkan. Ya. Kalau orang memakai logika, itu orang itu akan tenang. Kalau ada masalah, dia tetap tenang. Kalau masalah itu besar, diperkecil. Kalau masalah kecil dibuang. Adanya hanya damai. Damai terus. Itu fungsi logika. Nah, logika, apa kesimpulan logika? Logika itu adalah daya pikir yang mendasar, yang menyaring berita-berita atau informasi-informasi itu benar dan salahnya. Itu tugasnya logika. Nah, sekarang yang kedua itu namanya filsafat. Filsafat ini sebuah ilmu. Nah, orangnya disebut filosof. Apa sih filsafat itu? Filsafat itu adalah ilmu benarnya benar. Jadi di atas logika dia. Kalau mengenai filsafat, itu sudah benarnya benar. Itu sudah terproses atau terfilter oleh logika tadi. Baru itu dinamakan filsafat. Nah, filsafat ini kebanyakan orang menafsirkan berbeda-beda. Bahkan kalau zaman dulu ya, masa-masa di pondok pesantren itu filsafat diharamkan. Jadi ya tidak berkembang. Pemikiran yang jernih itu tidak berkembang. Ditakut-takutin bahwa filsafat itu tidak boleh. Padahal filsafat itu apa sih? Filsafat itu adalah kebenaran yang telah tersaring oleh logika tadi. Artinya ya benarnya benar. Itu sudah masuk dalam kategori benarnya benar. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya kita ini mendengar bahwa ada yang namanya wedang kopi. Kita baru mendengar saja. Terus kita ini duduk sambil berpikir, katanya ada wedang kopi ya. Katanya wedang kopi itu gula pasir dicampur dengan kopi dan dikasih air yang mendidih. Terus dijadikan satu, diaduk. Ini pemikiran yang rendah, yang disebut logika. Sehingga kita bergegas ke pasar atau ke toko, mencari itu, kopi dan gula pasir. Sampai rumah, merebus air, sehingga dibuat. Diaduk, jadilah wedang kopi kan. Itu kerjanya logika. Itu kerjanya logika. Kalau sudah menjadi wedang kopi, dicangkir gini, ini namanya filsafat. Namanya filsafat. Kan benar ini wedang kopi kan. Lalu Pak Slamet ini lewat di depan rumah. Saya tawarin, Pak Slamet, nongkrong-nongkrong yuk sambil wedangan kopi. Pak Slamet bilang, itu kan pasir dicampur air. Terus ada lagi Pak Jito lewat. Nah, saya tawari Pak Jito, sebentar nih ngopi-ngopi dulu. Nah, Pak Jito bilang, itu kan oli.
oli tap-tapan itu loh, bekas mesin. Nah, terus kesimpulan saya gimana pada kedua orang ini? Padahal ini Pak Slamet ini doktor, kelasnya doktor. Pak Jito profesor. Lah, ini yang namanya dokter dan profesor tidak mengecek betul tidak sih kalau itu yang ditawarkan betul-betul wedang kopi. Belum dicek, sudah menyimpulkan. Nah, terus saya pribadi bagaimana mensikapi Pak Slamet dan Pak Jito? Kan tertawa. Hanya tertawa saja. Lah, ini betul-betul benarnya benar. Wedang kopi yang bikin saya sendiri. Gulanya dan kopinya saya cari dan saya beli sendiri. Saya rebus airnya sendiri. Saya bikin sendiri. Itu logikanya. Lah, filsafatnya sudah jadi. Ini saya tawarkan tidak dicek dulu, menolak keterburu-buruan itulah sehingga kebenaran tidak nampak. Begitu Pak Slamet, Pak Jito. Kalau ingin mengetahui kebenaran, ya harus dicek. Betul tidak itu yang ditawarkan saya? Betul-betul wedang kopi enggak? Lah sekarang ini pada umumnya kan enggak mau. Misalnya yang bicara itu hanya kuli panggul. Yang diomong, yang ditawari, paling rendah S1. Apalagi S2, S3 doktor. Lah ya enggak mau. Kesimpulan yang terburu-buru itulah yang tidak bisa mengenal kebenaran. Karena Pak Slamet dan Pak Jito hanya memandang tongkrongan. Nah, kalau ingin kebenaran, maka gunakanlah standar yang pertama. Standar yang itulah logika. Logika itu sangat penting sekali dalam hidup ini. Jangan memandang sesuatu dengan tongkrongannya. Ada orang berbicara, dengarkan. Toh walaupun itu kuli bangunan yang dianggap remeh kan, kalau distandarkan DPR atau camat, kan begitu. Maka saya sarankan, kalau memandang seseorang, itu ibarat panjenengan itu seperti memandang ayam. Jangan pandang ayamnya. Pandanglah itu yang keluar itu dari ayam itu. Kalau telek, buang. Kalau telur, ambil. Toh walaupun itu ayam Pak Slamet bilang apa? Ayam kampung. Ya, ayam kampung sama ayam Bangkok kan berbeda. Sekalipun ayam Bangkok yang keluar telek, ya jangan diambil lah. Sekalipun ayam kampung kecil yang keluar telur, ya ambil. Itu namanya jangan memandang tongkrongan. Begitu. Karena kebenaran itu kadang-kalanya keluar dari orang-orang yang diremehkan. Begitu. Nah, rumus kebenaran ada 5. Pertama, logika. Yang sudah saya terangkan tadi. Yang kedua, filsafat. Filsafat itu benarnya benar. Karena filsafat ini hasil daripada logika ini. Lah, ibarat tadi saya analogikan wedang kopi itu tadi. Sekalipun doktor, profesor, ilmuwan, apapun titelnya, kalau tidak mempercayai itu wedang kopi, ya perlu dipertanyakan kan, waras atau tidak itu orang itu. Mestinya kan dicek kalau orang yang bijaksana, duduk sebentar lah. Betul kah itu wedang kopi? Ya betul, tak buatin ya. Gitu. Nah, terus mensikapi kehidupan yang ada ini,
mestinya kayak begitu itu. Kalau manusia itu menggunakan logika, itu pasti salahnya itu minim. Salahnya minim. Kalau tahu salah, dihindari. Itu kalau menggunakan logika. Begitu. Yang kedua apa namanya tadi? Filsafat kan? Filsafat. Nah, filsafat itu sebuah keilmuan. Itu orangnya disebut filosof. Lah, nomor tiganya Ervani atau mengetahui. Atau mengetahui lah. Mengetahui apa? Ya mengetahui kebenaran itu. No. Lah, Ervani ini orangnya disebut sufi. Kalau bahasa umum di lingkungan kita disebut tasawuf. Tasawuf. Lah itu ya Ervani itu mengetahui. Lah, orangnya disebut seorang sufi atau seorang tasawuf. Dia mengetahui kebenaran. Berarti di atas filsafat kan? Ya. Dia tahu persis kalau itu wedang kopi. Tahu persis. Sehingga langsung saja dia meminum, tidak ada keraguan. Dah benarnya benar. Terus yang keempat itu ilham, itu peringkatnya imamah atau aulia. Lah, orang-orang biasa seperti kita ini tidak bisa menjangkau ini, tidak bisa menjangkau ilham, tidak bisa. Kalau filsafat dan irfan, kita ini bisa menjangkau ke situ. Wah, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa damainya dalam hidup. Yang kelima adalah wahyu. Lah, wahyu ini peringkat para rasul. Para rasul. Ini wahyu. Lah, nanti yang nomor 4 dan 5 itu ilham dan wahyu. Nanti kita sambung kalau ada pertemuan lagi. Begitu ya, Pak Selamat ya, Pak Cito ya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ngopi yuk. Terima kasih.